So yesterday in the lesson, so to balance the five controlling faculty also, no Saroji, no encourage, no. Not only the full element meditation, Anapana meditation also the same, no. Have to balance the five controlling faculty. At that time, your concentration or any the meditation practice is improved quickly. Ya, jadi kemarin ada pembahasan tentang menyeimbangkan ya 5 daya indera. 5 daya indera. Jadi Pak Hoseidoji juga menyarankan seperti itu ya. Jadi ketika kita itu bisa menyeimbangkan 5 daya pengendali kita, 5 indria kita, maka di saat itu meditasi kita apapun objeknya itu akan bisa berkembang. So, five area. No, Pancha area. Pancha is a five areas controlling faculties. So these five are all Cetasika method factors only. Faith, effort, mindfulness, concentration, understanding, saddha, viriya, sati, samadhi, panya. Ya, jadi yang disebut 5 indria itu adalah 5 daya pengendali ya. Itu ada 5 isinya, itu semuanya sebenarnya adalah 5, masing-masing adalah faktor mental ya, cetasika saja. Jadi yang terdapat dalam 5 itu adalah saddha ataupun keyakinan, kedua adalah wirya, usaha, ketiga sati itu perhatian, samadhi konsentrasi, dan panya itu kebijaksanaan. Balance meaning is the saddha and number 1 and number 5. Saddha and panya have to balance. Number 2 and number 4, viriya and samadhi have to balance. Jadi yang disebut sebagai seimbang adalah Anda harus menyeimbangkan daya pengendali yang nomor 1 dengan yang nomor 5 ya, yaitu antara keyakinan dengan kebijaksanaan. Yang kedua adalah Anda harus menyeimbangkan daya pengendali yang nomor 2 dengan yang nomor 4, yaitu usaha dengan ketenangan ataupun konsentrasi. But sati is he is a leader like that. Sati is always the mindful to balance saddha and panya, viriya and samadhi. Tapi daya pengendali yang nomor 3 yaitu sati ya, ataupun perhatian ataupun kesadaran, ini dia itu selalu berguna di setiap saat ya. Jadi dikatakan dia adalah pemimpinnya. Jadi dialah yang bertugas untuk menyeimbangkan antara yang tadi keyakinan dengan kebijaksanaan ataupun antara usaha dengan konsentrasi. Therefore, sati mindfulness is powerful. Five controlling faculty are always balanced. Jadi ketika kesadaran ataupun perhatian Anda itu kuat, maka otomatis daya pengendali yang lain itu akan menjadi seimbang. Faith meaning is saddha, 8 object only. Now, real saddha, there are 8 objects. Number 1, Buddha. Number 2, Dhamma. Number 3, Sangha. Number 4, Sila Samadhi Tenya 3 training. Number 5, past life. Number 6, future life. Number 7, past and future life. Number 8, dependent orientation, Parijja Sopada. This 8 object is the object of the saddha. So, believe or confident this 8 object only we call real saddha. If he believe other object, this is not real saddha, no, fake saddha, no. Jadi berhubungan dengan daya pengendali yang pertama yaitu keyakinan ya. Ini sebenarnya tidak mencakup semua keyakinan ya, tetapi hanya keyakinan terhadap 8 hal saja. Apa saja 8 hal tersebut? Yang pertama adalah keyakinan terhadap Buddha, yang kedua adalah keyakinan terhadap Dhamma, yang ketiga terhadap Sangha, yang keempat adalah keyakinan terhadap 3 latihan ya, yaitu latihan perilaku, latihan konsentrasi, dan latihan kebijaksanaan. Yang kelima adalah keyakinan terhadap adanya kehidupan lampau. Yang keenam adalah keyakinan tentang adanya kehidupan mendatang, kehidupan masa depan. Yang ketujuh adalah keyakinan terhadap adanya kehidupan masa lampau dan kehidupan masa depan ya. Sementara yang kedelapan adalah keyakinan terhadap paticca samuppada ya, ataupun sebab musabab yang saling bergantungan ya. Jadi hanya berkaitan dengan 8 objek ini yang disebut sebagai keyakinan. Kalau seseorang tidak memiliki keyakinan terhadap 8 objek ini, itu disebut mereka itu bukan memiliki keyakinan yang benar. I believe you. No, this is not the real saddha.
I believe you, I believe you. And also I believe the Creator, God. This is also not the real Sada. But Creator is really not easy, right? But many people, they believe, right, in the world. This also they call their belief. But these are not real Sada. No. Real Sada is there is a Buddha, Sammasambuddha, no, who possess the seven Yudanyana. And also Buddha teaching, no, and also the Buddha disciple Sangha. Such kind of the object only we call the real Sada. No. Ya, jadi kadang ada orang yang berhubungan dengan keyakinan ini, dia misalkan mengatakan bahwa, oh iya saya yakin sama kamu, saya percaya sama kamu. Ya ini bukan bukan keyakinan yang dimaksud di sini ya. Ini bukan merupakan keyakinan yang benar. Ataupun mereka berkata bahwa, oh ya saya yakin akan adanya Tuhan ya, adanya Sang Pencipta dan sebagainya. Ya itu tidak berhubungan dengan sada yang di sini ya. Jadi sada yang di sini itu hanya berhubungan dengan 8 objek yang tadi, yaitu tentang adanya Buddha ya, tentang adanya Dhamma ataupun adanya Sangha. Jadi seorang meyakini bahwa ada seorang yang disebut sama Sang Buddha ya, seorang yang setelah sadar penuh yang mengajarkan 4 kebenaran mulia. Dan juga ajarannya, yakin terhadap ajarannya itu Dhamma, dan juga yakin bahwa ada murid-muridnya yang telah menembus apa yang ia telah tembus ya. Jadi hanya keyakinan yang berhubungan dengan 8 objek yang tadi itu disebut sebagai keyakinan yang benar. Yang lain itu tidak termasuk dalam keyakinan yang dibahas di sini. In the same way, the training, nowadays many kind of trainings, no? Even the Anapana practice also in India, many kind of method, no? They practice many ways the Anapana, no? Sometimes, no, they follow breathing until the abdomen. Now they follow like that. That the nimitta appear there between the bow, like that, eyebrow. So forehead, nimitta appear the forehead like that. They call that third eye. They are first eye, second eye. Nimitta is the third eye like that. So there are many kind of method nowadays, no? But we should believe that Buddha instruction only. Buddha training only, Sila Samadhi Pinya only. Now this all Riya Sada. Other is not the Riya Sada. Begitu juga tentang objek yang keempat ya, yaitu tentang 3 pelatihan ya. Pelatihan perilaku, pelatihan konsentrasi, dan pelatihan kebijaksanaan, sila samadhipanya ya. Jadi di zaman sekarang itu bahkan pelatihan, misalkan pelatihan konsentrasi ya, pelatihan meditasi, itu berbagai macam jenisnya ya. Bahkan misalkan tentang objek yang sama, objek keluar masuknya nafas, itu banyak cara melatihnya ya. Di India itu ada yang cara melatihnya bermacam-macam. Ada yang nafasnya itu dia ikuti dari masuk dari hidung sampai ke perut dan sebagainya ya. Ataupun ketika mereka membahas soal nimitta, itu kadang mereka meyakini nimitta itu munculnya di daerah dahi ya. Itu jadi mereka berpikir bahwa nimitta itu adalah seperti layaknya mata ketiga dan sebagainya ya. Jadi ajaran-ajaran seperti ini itu di luar dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ya. Jadi ketika kita berkata bahwa meyakini pelatihan yang diajarkan oleh Buddha, ya kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Buddha ya. Yang lain itu kita singkirkan ya, itu tidak berkaitan dengan keyakinan yang dibahas di sini. Some people their sada is excessive, no? At that time, they believe everything. No, every meditation retreat they also join like that. So therefore, wisdom cannot follow the faith sada. Wisdom is control the sada. At that time, this yogi no need to join every meditation retreat. No? At that time, have to improve their wisdom, no? To control the sada. No? Ya, tapi kadang kata Sero ada beberapa orang ya yang keyakinannya itu terlalu kuat, terlalu membuta, yang tidak disertai, tidak diimbangi dengan kebijaksanaan ya. Jadi kadang ada retret di sini dia ikut, retret di sana dia ikut ya, tanpa berpikir panjang dan sebagainya ya. Jadi keyakinannya itu tinggi, terlalu tinggi tanpa disertai kebijaksanaan ya. Jadi ini hendaknya tidak seperti itu ya. Keyakinan itu harus diimbangi dengan kebijaksanaan.
Ketika kebijaksanaan seseorang itu berimbang dengan keyakinan, itu maka dia itu ya tidak perlu ikut retret sana, retret sini ya. Dia akan menilai sendiri mana yang cocok dan pantas untuk dia ya. Jadi di situ dikatakan bahwa keyakinannya itu berimbang dengan kebijaksanaannya. At that time, in Anapana meditation, you try to know breathing more. At that wisdom, little bit increase. In four element meditation, you pay attention more the four element characteristic. At that time, if you know more the characteristic of four element, at that time your wisdom improve and at that time your sada and penya may be balanced. And also you no need to believe other than other method. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kebijaksanaan ya agar bisa menyeimbangi dengan keyakinan yang kita punya ya. Jadi caranya untuk meningkatkan kebijaksanaan adalah dengan terus-menerus memperhatikan objek meditasi kita ya. Lebih lama bersama dengan objek meditasi kita. Misalkan berlatih anapana, ya kita terus-menerus mengetahui, menyadari keluar masuknya nafas ya, menarik dan menghembus nafas. Ataupun ketika berlatih meditasi 4 elemen, terus-menerus mengetahui karakteristik dari masing-masing elemen, itu dengan demikian setahap demi setahap kebijaksanaan kita pun akan menjadi lebih baik dan lebih matang. Dengan demikian kebijaksanaan kita akan seimbang dengan keyakinan kita. Dengan kebijaksanaan itu seimbang dengan keyakinan, maka di situ ya kita tidak akan meyakini sesuatu dengan membuta ya. Kita akan menjadi mungkin lebih rasional ya terhadap apapun metode yang diajarkan. Sometimes saddha is a weak. At the time, wisdom sometimes the excess strong. No, sometimes they not believe or just pay attention there. Sometimes he investigate a lot. No, my breathing is not like that, like that. Some people investigate many ways their breathing also. At that time, no, wisdom is too much. No, at that time the saddha is very weak. At that time he not believe this practice. No, at that time you have to increase your saddha. At that time saddha and penya may be balanced. No? Ya, tetapi ada juga orang yang sebaliknya ya, di mana dia itu keyakinannya lemah tapi kebijaksanaannya tinggi. Orang seperti ini cenderung banyak menganalisa ya. Jadi misalkan ketika diinstruksikan untuk mengamati keluar masuknya nafas, dia menganalisa terlalu banyak terhadap nafasnya ya. Jadi lama-lama dia bingung sendiri. Jadi kadang dia mungkin merasa bahwa kok nafas saya bukan keluar masuknya ke atas ke bawah, tapi dia ke kiri ke kanan ya, seperti itu. Jadi dia bingung sendiri karena terlalu banyak analisa ya. Ini dikarenakan kebijaksanaannya itu tidak berimbang dengan keyakinannya. Kebijaksanaannya tinggi tetapi keyakinannya rendah. Jadi untuk mengatasi seperti ini ya, jadi dia harus berlatih untuk meningkatkan keyakinannya agar seimbang dengan kebijaksanaannya. Some people they are saddha very weak. They say just thinking also enough. No need to sit in meditation. Just reflect the Dhamma. They also can attain the mega plus. So they are at the time their wisdom is too much. No? At the time their saddha is very weak. No, they don't want to meditate. No, they don't want to meditate. Sitting is very tired. No need to sitting. Just reflect Dhamma. This is also enough to attain nibbana like that. They think. No, at the time, no, have to improve the saddha. At the time, try the Buddha Nusati, etc. To improve the saddha. No, at the time, saddha and penya balance. At the time, can meditate easily. No? Ya, contoh lainnya lagi adalah orang yang kebijaksanaannya itu terlalu tinggi ya, dia tidak berimbang dengan keyakinannya. Dia berpikir bahwa untuk mencapai nibbana itu ya tidak perlu meditasi. Kita cukup merenungkan saja, merenungkan dhamma saja itu nanti bisa mencapai nibbana ya. Jadi tidak perlu duduk lama-lama, tidak perlu duduk meditasi lama-lama, itu juga bisa mencapai nibbana. Jadi dia kebijaksanaannya tinggi tetapi keyakinannya sangat sangat sedikit, sangat rendah ya. Jadi
ada orang yang berpikir seperti ini. Jadi untuk orang yang seperti ini, ya hendaknya dia itu meningkatkan sadha ataupun keyakinannya ya. Misalkan dia berlatih meditasi Buddhanusati dan sebagainya, sehingga nanti keyakinannya itu berimbang dengan kebijaksanaannya. Jadi dia bisa seperti itu karena dia itu menganalisa terlalu banyak ya. So this is how to balance the saddha and panya. Another pair is virya and samadhi. Ya tadi itu adalah bagaimana cara menyeimbangkan keyakinan dengan kebijaksanaan. Yang selanjutnya adalah bagaimana menyeimbangkan usaha dengan konsentrasi. Yeah, some yogi, they are very active. No, virya very strong. No, we are very strong. No, so they focus too much. Sometimes headache arise. No, during the meditation time also. No, they effort too much because concentration cannot follow. No, so therefore, no, effort too much also have to mindful. No, so sometimes you are not comfortable, and then you are something wrong. Please careful. No, meditation we meditate to be happy, not for suffering. If you suffering, maybe something wrong. No. Ya jadi misalkan ada orang yang usahanya itu terlalu berlebihan ya, tidak dibarengi dengan konsentrasi ataupun ketenangan ya. Jadi misalkan dia untuk mengetahui objek meditasinya, dia berusaha terlalu keras sehingga tubuhnya itu tegang ya, sehingga banyak sakit sana sini ataupun kepalanya pusing dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai usaha itu terlalu berlebihan ya, tidak seimbang dengan konsentrasi ataupun ketenangan ya. Jadi ketika itu kita harus hati-hati, sati ataupun perhatian kesadaran kita itu harus dijaga ya, bahwa usaha itu jangan sampai berlebihan juga gitu. Sayadaw mengatakan bahwa kita bermeditasi tujuannya untuk happy ya, untuk bahagia, untuk nyaman ya. Jadi kalau misalkan kita meditasi banyak sakit-sakit, itu pasti ada yang salah ya. Jadi kita harus cari mana yang tidak seimbang dari 5 penyeimbang ini. For example, when you practice anapana, no meditation, you should relax your mind and also relax your body also. No, so just erect straight your body also enough. No need to too much straight like that. No, relax your body and your mind, and whether breathing in long or short, you just know breathing in, breathing out only. No, but some people, no, they no kajika virya, no, they also no very strict the body posture, no tension a lot, and also they focus a lot, breathing in, breathing out. At that time, headache coming, and restless, wandering mind also a lot. More wandering mind, at that time they add effort more. At that time, more wandering mind, at that time, headache coming. This meaning is the effort too much. No. Ya, jadi misalkan ketika kita bermeditasi ya, misalkan meditasi anapana, ya kita kan diinstruksikan untuk misalkan duduk dengan posisi yang tegak ya, posisi yang tidak bungkuk. Tetapi ketika kita bermeditasi ya hendaknya kita tegakkan secukupnya saja ya, serileks mungkin dengan tegak gitu. Jadi tidak perlu dipaksa sampai tegak, sampai tegang gitu ya. Itu juga merupakan usaha yang berlebihan kalau seperti itu. Jadi ketika bermeditasi apapun, kita harus merilekskan, ya, membuat nyaman bukan hanya badan kita, tetapi juga batin kita ya. Jadi ketika bermeditasi, tubuh itu harus nyaman ya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu rileks. Pikiran juga tidak terlalu tegang, tidak terlalu rileks ya. Jadi usaha badan dan usaha batin itu harus seimbang juga, harus tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah juga. Jadi kadang ada orang yang usahanya terlalu kuat ya. Jadi dia ketika duduk meditasi yaitu memaksa tubuhnya itu agar tegak 90 derajat ya. Jadi sangat tegak gitu. Nah, ini membuat tubuhnya itu menjadi tegang ya. Dan juga ketika memperhatikan misalkan nafas, dia juga menggunakan usaha berlebihan. Jadi akhirnya banyak pikirannya itu tidak tenang, tidak bisa diam, tidak bisa tenang ya, dan juga sakit sana sini, misalkan pusing ataupun sakit kepala dan sebagainya. Jadi di situ kadang ketika mulai tidak nyaman, dia malah meningkatkan lagi usahanya, makin diusahakan, makin apa ya, diusahakan lagi, dan itu malah makin menambah pikiran mengembaranya, makin lari sana sini gitu ya. Jadi itu dikarenakan
usahanya itu tidak seimbang dengan ketenangan ataupun konsentrasi itu ya. Jadi hendaknya usaha itu tidak berlebihan, usaha itu diseimbangkan dengan faktor pengendali yang lain yaitu ketenangan ataupun samadhi. At that time, no, have to reduce the virya. At that time, better the che to the Buddha Nusati. No, just pay attention Buddha quality only. After that, recite Arahant, Arahant, or Buddha, Buddha. At that time, virya may be reduced. At that time, concentration also little bit improved. No, at that time, virya and samadhi may be balanced. At that time. No. Jadi ketika misalkan Anda mengalami hal seperti itu ya, buntu, usaha terlalu banyak, lalu sakit sana sini, banyak pikiran mengembara dan sebagainya, pada saat itu Anda bisa coba untuk mengganti objek meditasinya ya, menjadi Buddha Nusati, perenungan kualitas Buddha. Jadi mungkin Anda bisa mengulang-ulang kualitas Buddha, salah satu dari yang kemarin dijelaskan ya, misalkan arahang, arahang, ataupun Buddho, Buddho ya. Jadi dengan demikian mungkin nanti usaha Anda itu tidak akan menjadi berlebihan ya, bisa bisa berkurang, bisa seimbang dengan konsentrasi Anda, dengan ketenangan Anda. Dengan demikian barulah nanti meditasi Anda bisa berkembang, bisa maju ya. For element meditation also, some people they are effort too much. Sometimes they pay attention the heat. At the time, the whole body are very hot. Until they are very hot, they pay attention. For element is if pay attention more, at the time more clear. Not like the anapana. Anapana is a concentration better. Anapana breathing is more subtle. But for element is more obvious. Therefore, some people no, they want to be clear at the time. They pay more attention at the time. Heat. At the time, the whole body become very hot. At the time, not comfortable. No, cannot get concentration. Cannot follow the vidya. At the time, had to reduce, and opposite characteristic had to pay attention. The coolness. If too hot the body, have to pay attention the coolness. Begitu juga ketika seseorang itu misalkan dia berlatih meditasi 4 elemen ya. Jadi kadang usahanya terlalu besar, dia itu memperhatikan satu karakteristik itu dengan terlalu detail ya, terlalu lama-lama di sana, terlalu ingin melihat karakteristiknya dengan jelas. Misalkan dia memperhatikan karakteristik panas dari elemen api ya. Jadi dia perhatikan terus karakteristik panas terus, makin diperhatikan ya makin panas ya. Rasanya badan itu, semua badan itu panas, rasanya terbakar dan sebagainya. Jadi berbeda dengan meditasi anapana, meditasi 4 elemen itu semakin Anda perhatikan, dia itu akan menjadi semakin jelas. Sementara ketika meditasi anapana, semakin konsentrasi Anda meningkat, nanti nafas Anda itu bukannya makin jelas, tapi dia itu makin halus ya. Jadi berbeda dua meditasi ini. Jadi ketika seseorang itu usahanya terlalu berlebihan dalam meditasi 4 elemen, itu biasa elemennya itu akan menjadi terlalu dominan ya, terlalu jelas sehingga membuat tubuh itu tidak nyaman. Misalkan seperti tadi terasa terlalu panas ataupun terlalu keras dan sebagainya. Jadi pada saat itu hendaknya seseorang itu mengurangi usahanya ataupun dia juga bisa mengamati karakteristik yang berlawanan dari karakteristik yang ia sedang amati ya. Misalkan tubuhnya terlalu panas, dia bisa coba untuk mengamati karakteristik dingin ya dari elemen api. Dengan demikian elemennya itu akan bisa seimbang ya. Jadi harus diseimbangkan antara usaha dengan konsentrasi Anda. So reduce effort meaning that sometimes reduce too much also not so good. At the time, automatically the sleepy. No, sometimes fall asleep during meditation time also. Today also some people say, no, morning 9 to 10 during meditation time, no, the whole session sleep. No, very clever how to sleep sitting meditation time. Ya, tapi ketika kita mengurangi usaha kita, itu juga kita harus bijaksana ya, harus tahu sejauh mana kita mengurangi usaha kita. Karena kalau usaha terlalu lemah, itu juga mendatangkan masalah baru, yaitu ngantuk ya. Jadi kadang usaha terlalu lemah, terlalu rileks ya, itu jadi kita jadinya ngantuk. Yeah. Ada beberapa yogi yang laporan juga tadi pagi misalkan jam 9 sampai jam 10, itu satu sesi duduk 1 jam itu semuanya tidur gitu. Jadi dikarenakan terlalu lemah ya, terlalu rileks dalam usaha. Yeah. Sometimes
you are tired, at that time also automatically the no but tranquility or concentration maybe not balanced with the vidya. At that time, easy to sleepy. No? At that time, had a little bit increase your vidya. Better is a anapana use a counting method. Counting method at that time a little bit active. No? At that time maybe sleepiness also maybe SPR and wandering mind also stop like that. No? Ya, jadi kadang juga kita terlalu lelah ya, badannya terlalu lelah. Jadi kadang faktor ketenangan itu menjadi dominan ya, menjadi terlalu kuat ya. Jadi kalau faktor ketenangan ataupun samadhi ini terlalu dominan, tidak diseimbangi dengan usaha yang cukup, maka biasanya menjadi ngantuk ya, ngantuk. Jadi pada saat itu ketika ngantuk ataupun lemas itu Anda bisa meningkatkan usaha Anda ya. Jadi harus seimbang antara ketenangan dengan usaha ya. Jadi misalkan dalam meditasi anapana, untuk meningkatkan usaha Anda ya Anda bisa coba untuk misalkan menggunakan metode hitung ya. Jadi dengan metode hitung itu biasanya pikiran itu cenderung lebih aktif ya. Jadi tidak mudah ngantuk dan juga pikiran tidak mudah mengembara. Jadi harus diseimbangkan antara usaha dengan ketenangan. So to balance the two pair, not two couple, no. Two couple is a faith and understanding, saddha and pinya, effort and concentration, viriya and samadhi. So mindfulness necessarily at all time. Jadi untuk menyeimbangkan dua pasangan yang tadi ya, yaitu pasangan keyakinan dengan kebijaksanaan dan juga pasangan usaha dengan ketenangan, itu diperlukan yang namanya sati ataupun perhatian ya. Jadi perhatian ini ataupun kesadaran ini yang bisa menyeimbangkan 4 daya pengendali lainnya. If mindfulness is a weak, maybe something problem, maybe unbalanced nature appear and maybe you are falsely or sometimes no you are headed etc. like that happen. No. Jadi kalau biasanya kalau misalkan sati ataupun perhatian itu kita tidak stabil ataupun tidak dikembangkan dengan baik, maka biasanya daya pengendali lain juga tidak seimbang ya. Misalkan jadinya kita gampang ngantuk ataupun gampang tegang dan sebagainya. Any question? Ada yang mau bertanya? Okay. Yeah, mindfulness is necessary at all time. No, no, mindfulness no more powerful, more better. This meaning. Ya, jadi we need the mindfulness always. Yeah, mindfulness is powerful at the time better. This meaning. Okay. Vandami Saido, in our community in India, we worship Lord Ram, his wife Sita. We consider them as very virtuous people. So I read a Jataka wherein Lord Ram was Bodhisattva and his wife was Yashodhara. And Lord Ram's father was Shuddhodana. Is it true? he say at the time Bodhisattva was born as Desrama and Sinta. Bodhisattva as Desrama, Yasodhara as Sinta. Is it true or not? Yeah. So, I don't know. Sinta. Rama. Ya udah. Okay, you can show that the Diceta tomorrow this one. Ada yang mau tanya lagi? Sini Samuel. Come into here. Near the Diceta. Okay, you can ask here. Nama ceritanya apa? Yang
Yang panjang itu. He just asking the name of the Jataka, Sedo. Buridata Jataka, Sedo. Dia mau tanya lagi. Okay. I will continue my Buddhidata chapter. Yesterday, Devadatta to be also left already. At the time, the Kapiya he endowed with the mantra, no? And Kapiya and Bodhisatta only remain, right? At the time, Kapiya trying to catch the Bodhisatta Naga, no? Ya, jadi saya ingin melanjutkan cerita naga kemarin ya, cerita Buridata Jataka ya. Jadi kemarin ceritanya sampai si pemburu Nisada itu sudah pergi ya, karena dia sudah kehilangan batu ajaibnya. Dan juga pada saat itu berarti sisa si Kapia ya, si Kapia ini sedang bersama dengan Bodhisatta kita ya, naga Bodhisatta. Jadi pada saat itu si Kapia kan dia memiliki mantra penangkal naga ya, mantra untuk menangkap naga. Jadi dia berusaha untuk menangkap Bodhisatta kita. So he memorized this mantra. This is called the Alampayana. No, Dhamma is a Alimesaya, Alibesaya. No? Pali called the Alampayana. No, who control the snake or naga. No? Alampayana. No. Ya, jadi si Kapia ini sudah menghafal mantra ya untuk menangkap naga ya. Itu dalam bahasa Pali itu disebut sebagai mantra Alampayana ya. Yeah, in India or Myanmar, you can see they play there. They are who at that time snake dancing. Such kind of the people called Alampayana. He can comment to the snake. Okay, you dance. At the time, snake have to dance. Ya, kata saya di India atau di Myanmar ya, misalkan Anda bisa lihat ya, mungkin ada seperti pawang ular ya. Ya, dia memainkan serulingnya ya. Jadi dengan memainkan seruling dia bisa mengendalikan ular yang ada di depannya. Misalkan ularnya disuruh berdiri, dia akan berdiri, ularnya suruh duduk berbaring dia berbaring, menari dia menari dan sebagainya. Ini disebut sebagai mantra Alampayana. So he recite this mantra. After that, no, he also had a medicine, herbal medicine. I don't know which kind of medicine. Snake medicine, like that. He also drink and he also apply the body. No, after that he chant again. No, in the mouth also he keep some medicine. No, inside the mouth. No. After that he approach to the Bodhisatta. After the Bodhisatta is he close eye and he sleep. He very patient at the time. No, he touching the day first. No, day, because he clever. If not touch day, the snake or naga they are very strong, maybe dangerous. Therefore, he touching the one hand to the day, another hand to the neck like that. No, try to open the naga can mouth open. No, after that, no, he threw many medicine to the naga can mouth. At the time, many saliva and medicine are enter the naga in the mouth. At the time, very suffering. Naga very suffering. No, but patient, bodhisattva patient. No, do not respond anything. Ya, jadi pada saat itu Bodhisatta Kapia ya, si Kapia itu dia mengulang-ulang mantra tersebut ya, mantra Alampayana tersebut, dan juga dia kan mempelajari ya obat-obatan untuk menangkal naga ya, untuk menangkap naga, untuk mengalahkan naga gitu ya. Jadi pada saat itu dia pun meminum obat-obatan tersebut, dan juga beberapa dia lumurkan ke tubuhnya ya, dan juga dia membacakan mantra tersebut. Dan juga dia pun menyisakan sedikit obat-obatan tersebut di dalam mulutnya ya.
Jadi dia pun perlahan-lahan mendekati bodhisatta kita yang posisinya dia itu sedang melilit ya, kemarin melilit sarang rayap ya. Ya, jadi pada saat itu bodhisatta kita sedang tidur sebenarnya, sedang tidur dan menutup matanya. Jadi dia dengan sabar menunggu si Kapia ini datang untuk menangkapnya ya. Jadi pada saat itu si Kapia ini dia itu pintar ya, dia itu menangkap satu tangannya itu memegang buntut dari si naga tersebut, satu tangannya itu menangkap leher dari bodhisatta kita ya. Jadi karena kalau tidak ditangkap demikian buntut dari naga ataupun ular itu sangat kuat ya, dia bisa berbahaya. Jadi dia satu tangan menangkap leher, satu tangan menangkap buntut sehingga dia bisa selamat gitu ya. Jadi dia pun mencoba untuk mungkin mencekik leher bodhisatta ya, sehingga mulutnya itu terbuka ya. Jadi ketika mulut bodhisatta terbuka, dia pun menyemburkan ya obat-obatan yang terdapat di mulutnya itu yang sudah dia sisakan itu ke dalam mulut bodhisatta. Jadi ketika obat tersebut masuk ke dalam mulut bodhisatta, itu bodhisatta itu sangat menderita ya, karena itu memang obat untuk menaklukkan naga ya. Tetapi pada saat itu bodhisatta itu mencoba untuk bersabar menahan penderitaan tersebut. Bodhisatta Upadara Sila is the Saturinga Samanagata Upadara Sila. Satu meaning is a four. No? Inga meaning is a fetter. Four fetter. No? And done with the four fetters. The four fetter is anyone can take my bone, my sinew, no, my leather, and my flesh and blood. Anyone can take. I not blame my sila. Such kind of aditana sila called Saturinga Samanagata sila. Therefore, our bodhisatta, even though he's suffering, he not respond to this alapayana. Jadi uposatha sila yang dijalankan oleh seorang bodhisatta itu adalah Caturangga Samanagata Uposatha sila ya. Jadi artinya adalah uposatha sila yang disertai dengan 4 faktor ya. Apa 4 faktor itu? Yaitu adalah walaupun seseorang itu berusaha untuk mengambil tulangnya ataupun mengambil kulitnya ataupun mengambil uratnya ataupun mengambil daging ataupun darahnya, bodhisatta itu tidak akan merusak ataupun melanggar uposatha sila yang sudah diambilnya ya. Jadi pada saat itu walaupun bodhisatta menderita sangat berat ya dikarenakan mantra dan obat penangkal naga tersebut, tetapi bodhisatta tetap berusaha untuk bersabar dan tidak melanggar sila yang telah diambilnya. So nowadays our yogi also how many Inga sila? Hungry also have to patient, right? Ya kata saya kalau yogi itu ambil berapa faktor silanya. Kalau biasa kan yogi ambil adhangga ya sama nagata. Adha 8, angga itu faktor ya. Kalau tadi caturangga, catur itu 4, angga itu faktor ya. Jadi kalau yogi juga sama. Kalau misalkan walaupun dia lapar, dia tidak melanggar silanya. Benar enggak kata saya? Yeah. In some places, some yogi they have, but they even in my stomach very pain. Have to eat the dinner. I better to get permission to pay 5% only. This is not ruling as Samanagata sila. Ya, saya udah bilang di beberapa tempat ya ada yogi yang ambil 8 sila tapi misalkan malam-malam lapar sakit perut ya lalu komplain ke Sayadaw-nya, oh Sayadaw perut saya sakit sekali boleh nggak saya makan kayak gitu, boleh nggak nanti ke 5 saja gitu. Body, 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 body.
And this Alabayana catch the bodhisattva and so no harm a lot. No, so first no put the many medicine inside the medicine, and after that no they no holding up at the time the head is down. At the time many the food are coming up. No, because the medicine. At the time was suffering a lot. No, after that no he no put the naga on the ground and he stepped by the foot, no, from the knee tail to the head to the tail, no, to make the bodhisattva to be weak, no. After that, beaten by side by side beaten, no, suffering a lot, but patient a lot. This also Khandi Parami, no. But in Tamasari, nobody beating to you right now. Hmm. Ya, jadi kemudian bodhisatta itu kan menderita sangat parah ya dikarenakan oleh ramuan penangkal naga yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu. Lalu setelah itu juga dibacakan mantra yang penangkal naga itu makin menderitalah bodhisatta ya sebagai naga ya. Lalu kemudian si Kapia itu pun dia mengangkat bodhisatta itu dari buntutnya ya. Jadi buntutnya diangkat, jadi kepala bodhisatta itu ada di bawah di tanah ya. Jadi pada saat itu banyak juga makanan keluar dari mulutnya bodhisatta ya. Dan juga pada saat itu Kapia pun dia membentangkan ya tubuh bodhisatta itu di lantai di tanah, lalu dia menginjak-injak tubuh bodhisatta dari ujung belakang sampai ujung depan, dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi sangat menderita sekali ya. Dan juga setelah itu si Kapia ini pun mengangkat si bodhisatta ini dan memukulnya kiri kanan ya. Jadi dilemparkan ke kiri dan ke kanan, jadi sangat menderita sekali ya. Nah, jadi ini adalah kualitas kesabaran dari bodhisatta. Walaupun diperlakukan seperti itu, bodhisatta tetap sabar ya. Ini disebut sebagai Khanti Parami, kesempurnaan kesabaran ya. Jadi tidak seperti di bodhisatta. Kalau di Taman Sari kan Anda tidak ada yang gebukin Anda toh, tidak ada yang pukulin Anda. Then no collect the many cake and make the one the choke, the one the bucket for to carry the snake. No, collect the cane. Cane is a many what called cane. See any cane. Cane is a some big tree had many the light rope. There, this called cane. No, they collect and make the one the basket. No, box. No, so to put the snake inside. No, so this snake the what called they also made the cover. No, after that, put inside the box and then I bring to the near one village. After that, show the Sunday show or Naga show. start the show, Naga show. So Naga show is because Bodhisattva can make many color like that. Really, its original color is a white color. He can make the blue also, yellow also, no, red also. He can create many color, no, and also sometimes mouse coming from the fire also he can do. Water also coming, he can do many things. At the time, this Alampayana order many show, many style or show like that. At the time, many people are very supply and get many money. At the time, Alampayana, within one day he can get 100,000 money, a lot of money. Ya, jadi setelah bodhisatta dibuat lemah seperti itu ya, dibuat menderita seperti itu, kemudian Kapia ini dia pun mengumpulkan seperti sulur-sulur ya, sulur pohon ya. Jadi dia pun membuat seperti satu bejana ya, satu baskom seperti baskom dari sulur-sulur pohon tersebut ya, dan juga dia membuat tutup dari baskom tersebut ya. Jadi kemudian bodhisatta pun dimasukkan ke dalam baskom tersebut lalu ditutup dengan tutup baskom tersebut. Lalu kemudian bodhisatta pun dibawa oleh si Kapia tersebut ke desa terdekat ya, ke desa terdekat. Lalu dibuatlah seperti pertunjukan ya. Pertunjukan ular ya, pertunjukan ular.
Jadi dikarenakan si bodhisatta ini, si Kapia ini memiliki mantra ya, mantra yang tadi, mantra Alampayana. Jadi dia bisa mengendalikan bodhisatta dengan mantra ini ya. Jadi bodhisatta walaupun warna aslinya adalah warna putih, tetapi sebenarnya bodhisatta itu dia bisa mengubah ya tubuhnya itu menjadi berbagai warna yang menarik, misalkan jadi warna biru ataupun warna merah. Jadi banyak orang tertarik untuk melihat pertunjukan ini ya yang dipaksakan oleh si Kapia ini ya. Dan juga dengan mantra tersebut si Kapia ini bisa menyuruh bodhisatta ini untuk mengeluarkan api dari mulutnya ataupun mengeluarkan air dari mulutnya dan sebagainya ya. Jadi pada saat itu banyak orang datang untuk melihat pertunjukan ular ini ya. Jadi pada saat itu walaupun bodhisatta menderita, tetapi si Kapia ini mendapatkan banyak uang dari orang-orang yang datang untuk melihat pertunjukan ular ini ya, pertunjukan bodhisatta ini. Jadi dalam satu hari dia bisa mendapatkan banyak uang si Kapia ini, mungkin sekitar 100.000 keping uang ataupun bagaimana. Intinya adalah uang yang banyak dalam satu hari. According to their law, no, Alampayana law, no, they have the adithana. After getting 1,000 money, they shall release this snake or naga. But this Alampayana more loba. Even though he got the 100,000 money, he not release. No, and then the Bodhisatta also patient again. No, he think after getting the 1,000 money, no, Alampayana will be released to me like that. Bodhisatta thinking, but after getting 100,000 also, he not released. No, at the time, one city to one city, no, reach, show, no, and finally reach to the Varanasi. At the time, Alampayana also, no, prepare one the jewel box, not change the box. He very rich, and also he quite many assistants also. So this Alampayana very rich now, very rich people. So the boss also made by the jewel, no, and many assistants also bring the bodhisatta, no, and reach to the Varanasi. That day is have to show to the king, Varanasi king, no. Varanasi king is at the time his uncle, his mother brother, no, because at the time, no, Samudraja brother is a Sagara Dhammadata, right? Sagara Dhammadata and Samudraja is a brother and sister. No? Please remember. No? Samudraja is a Bodhisattva mother. No? So Samudraja and Sagara Dhammadata brother and sister, right? So their father is a Dhammadata. At that time, Dhammadata at that time already ordained, already ordained, and go to the forest. Because he arranged his daughter with the Naga king, right? After that, he not happy. So he renounced the war and he stayed in the forest. And then he also got the second power. So the Bodhisatta grandfather is not the city. At the time, his uncle is his mother, elder brother. No, Sagara Dhammadata at the time, the king. Uncle is the king at the time. No, uncle is the king. No, okay. Grandfather in the forest. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut peraturan orang yang belajar mantra Alampayana ini dikatakan bahwa mereka itu memiliki perjanjian bahwa setelah mereka bisa mengumpulkan kekayaan sejumlah misalkan 100.000 keping emas dari mantra Alampayana ini, mereka itu harus untuk melepaskan si ular yang ataupun naga yang mereka kendalikan tersebut ya. Tetapi ketika si Kapia ini sudah mendapatkan uang 100.000 keping emas, dia bukannya melepaskan tetapi dia malah makin banyak lobanya ya, makin banyak keserakahannya, makin besar keserakahannya ya. Jadi pada saat itu Bodhisatta pun tetap bersabar kepada penderitaan yang beliau alami ini ya. Jadi setelah mendapatkan 100.000 keping emas dari satu desa,
si Kapia ini pergi ke desa lain, ke kota lain, dan di masing-masing kota tersebut dia mengadakan pertunjukan ular tersebut ya, pertunjukan naga tersebut ya. Jadi dia mendapatkan banyak sekali uang dari pertunjukan naga tersebut ya. Jadi dari kota ke kota mereka seperti roadshow gitu ya, seperti pertunjukan bergilir dari satu kota ini ke kota lain sampai suatu hari mereka itu sampai ke kota Varanasi ya. Nah, di kota Varanasi tersebut si Kapia itu udah menjadi sangat sangat kaya raya ya. Bahkan ember ataupun baskom tempat naga bodhisatta ini disimpan itu sudah berubah, bukan dari sulur lagi, sudah dibuat dari permata ya. Jadi sudah sangat kaya si Kapia ini ya. Dan juga dia pada saat itu sudah memiliki banyak asisten ya. Jadi kotak permata tempat si bodhisatta itu disimpan itu juga dipawai ataupun dibawa-bawa oleh asistennya ya. Jadi si Kapia ini sudah sangat kaya raya. Nah, ketika sampai di Varanasi, kita harus ingat ya pada saat itu Varanasi itu kan waktu awal cerita naga ini kita bercerita tentang Brahmadatta ya. Brahmadatta itu adalah raja dari Varanasi ya, raja Varanasi. Dia memiliki 2 orang anak, yaitu Sagara Brahmadatta dan Samudaja ya. Samudaja ini adalah ibu dari bodhisatta kita ya, ibu dari bodhisatta kita. Jadi pada saat itu Raja Brahmadatta itu sudah ditahbis ya, sudah dia meninggalkan keduniawian, dia masuk ke hutan menjadi petapa ya. Kenapa seperti itu? Karena dia itu kecewa ya, dia pun menyesal karena menikahkan anaknya waktu itu Samudaja ini dengan Raja Datarata ya, dengan Raja Naga gitu ya. Jadi dia menyesal ataupun tidak happy, akhirnya dia pun meninggalkan kerajaannya dan menjadi seorang petapa. Dia pun berlatih meditasi sampai memiliki kesaktian ya. Jadi pada saat itu raja dari kerajaan Varanasi itu adalah anak dari Brahmadatta ya, yaitu adalah Sagara Brahmadatta. Ini adalah paman dari bodhisatta kita ya. Sementara ibu dari bodhisatta kita itu kan dia tinggalnya bersama di kota sebelahnya ya, itu bersama Raja Datarata. Jadi yang memimpin Varanasi waktu itu adalah paman dari bodhisatta kita, yaitu Sagara Brahmadatta ya. Sampai ini kita harus ingat ya, jadi raja dari Varanasi pada saat itu adalah Sagara Brahmadatta, paman dari bodhisatta kita. Dan pada saat itu si Kapia ini mungkin memiliki perjanjian ya untuk menunjukkan pertunjukan naga ini kepada rajanya, kepada si raja, yaitu paman dari bodhisatta. So Bodhisatta mother is a Samudaja, no, human being. Father is a Datarata, the Naga. So they have the 4 brothers, right? So the mother has a 4 son, right? So Bodhisatta is the second son, no? So until the youngest son born, the mother don't know she already reached to the Naga country. When the youngest son born, at that time youngest son showed his body during the feeding the blessed. No. So according to the human nature, mother had to give the milk to the baby, right? At the time, mother is holding the baby and giving the milk. At the time, youngest son showed his real body. At the time, mother afraid. No, this the small baby became the Naga. At the time, mother shouted, "Oh!" At the time, he, accidentally touching with the baby eye with the nail. At that time, baby one eye is blind. No, therefore, youngest son one eye is blind. Therefore, Rita became the Karna Rita. No, Karna means a blind meaning. Karna. No, the youngest son is Rita. Because one eye already blind, they call Karna Rita. At that time, only mother knows she already reached to the Naga country. No. Ya, jadi sedikit flashback ya, sedikit kilas balik. Jadi
Bodhisatta kita itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara ya. Jadi ibunya adalah Samudaja ya. Samudaja ini dinikahkan dengan Raja Naga Datarata ya. Jadi dikatakan bahwa Samudaja ini dia sampai lahir anak yang keempat, dia itu tidak tahu bahwa dia itu sudah dibawa ke kerajaan para naga ya. Karena para penduduk sana itu diperintahkan kan untuk tidak menunjukkan tubuh naganya ya. Jadi si Samudaja ini tidak mengetahui bahwa dia itu dinikahkan dengan naga, dia tinggal di kerajaan naga dan memiliki anak naga juga gitu ya. Jadi sampai anak keempat dia baru sadar bahwa dia itu menikah dengan naga dan tinggal di kerajaan naga dan juga memiliki anak yang berupa naga juga ya. Jadi kenapa dia bisa mengetahui hal tersebut? Dikatakan ketika memiliki anak keempat, layaknya seorang ibu ya, dia menyusui ya, menyusui air susu kepada anaknya yang keempat ini ya. Nah, tetapi pada saat itu ketika menyusui anaknya yang keempat ini, si anaknya yang keempat ini mungkin tidak sengaja atau bagaimana dia menunjukkan tubuh aslinya yaitu sebagai naga ya. Jadi ya tentunya si ibu ini kaget ya bahwa sedang menyusui anak, tiba-tiba anaknya berubah menjadi ular, menjadi naga gitu. Jadi pada saat itu mungkin anaknya terlempar atau bagaimana, lalu dikatakan satu mata dari anaknya ini, anak terakhirnya ini terkena terkena paku ya, terkena paku ataupun terluka kurang lebih seperti itu. Jadi satu matanya itu buta ya. Jadi si anak ini namanya adalah Aritha. Jadi karena dia satu matanya buta, dia dipanggil sebagai Kanarita ya, Kana Aritha. Artinya adalah Aritha yang buta, Aritha yang satu matanya buta. Jadi setelah itu baru si Samudaja ini, si ibu dari Bodhisatta ini mengetahui bahwa dia itu menikah dan memiliki anak yang berupa naga. So when the Alabayana catch the Bodhisatta, at the time the mother Samudasa also had a bad dream. Because son and mother had connection always like that. Son had a little bit danger, mother has a bad dream. And the bad dream is one that man cut to the right hand of the Samudaya mother. At the time, she wake up very afraid. What happened? My hand stay or no? At the all this agree like that. She knew. Not so tomorrow she thinking, oh, this tree is a bad tree like that. What happened like that? She worried. So at that time, within 1 month, Bodhisatta also not coming there, not have the palace. No. At that time, he thinking, oh, my son has something problem. Because every 2 weeks, my son always come. But now only 1 month, not coming. At that time, the elder son also come there 1 month, 1 time, right? At that time, elder son coming time, he informed to the elder son. At that time, mother a little bit worried. What happened there? The second son. So at that time, mother and elder son called is a Maha. Elder son is a Sutasana. Sutasana. Sutasana is a Sariputta to be. Please remember, Sutasana is a Sariputta to be. So Samudaja is a Mahamaya to be. Tadaratha Nagakin is a Sudarana to be. So at that time, the mother and the elder son, they are checked to the second son, the palace. At that time, second son, the Bodhisatta wife also, they thinking, our husband not coming. Maybe he stay in the mother palace, giving tomato like that. Therefore, they also no worry. Worry is a mother. Why not? Why are no worry? Ya, jadi ingat ya bahwa ibunya Bodhisatta itu adalah Ratu Samudaja ya. Ratu Samudaja ini dia menikah dengan Raja Naga Datarata ya. Jadi mereka itu tinggal di kerajaan naga ya. Dan Bodhisatta itu
selalu mengunjungi orang tuanya ini setiap 2 minggu ya, setiap setelah beliau selesai melakukan uposatha sila ya. Nah jadi ketika Bodhisatta ini ditaklukkan dengan mantra Alampayana ini, si ibunya Ratu Samudaja ini memiliki ataupun mengalami mimpi buruk ya. Dia mengalami mimpi buruk, ada seseorang yang memotong tangan kanannya ya. Jadi dia pun kaget, dia pun terbangun, dia mengecek apakah itu beneran apa enggak, tapi ternyata hanya mimpi ya. Tetapi dia pun memiliki firasat buruk terhadap hal ini gitu. Karena kan kadang hubungan batin antara ibu dan anak itu cukup kuat ya. Jadi dia pun khawatir terhadap apa sebenarnya arti dari mimpi tersebut ya. Lalu kemudian sudah 1 bulan si Bodhisatta ini, anaknya ini dia tidak pernah datang ya, padahal biasanya setiap 2 minggu kan dia datang ya. Jadi si ibunya ini makin khawatir. Jadi ketika setelah 1 bulan itu kan kakak dan adik dari Bodhisatta itu kan mereka setiap 1 bulan mengunjungi orang tuanya ya, sementara Bodhisatta itu setiap 2 minggu. Jadi ketika anak yang lainnya itu datang, si ibunya ini Ratu Samudaja ini dia pun bertanya kepada anaknya ya, yaitu anaknya yang pertama yaitu Sudasana ya. Dia pun bertanya, kemana adik kamu? Apakah kamu tahu informasi tentang adik kamu ya? Dia pun mungkin tidak tahu ya. Jadi akhirnya mereka pun mengecek istana dari Bodhisatta ya, mengecek istana dari Bodhisatta. Dan di sana istri Bodhisatta, para istri dari Bodhisatta, mereka pun mengira bahwa Bodhisatta ini tinggal di istana ibunya ya. Jadi mereka tidak khawatir. Mereka berpikir bahwa oh pasti Bodhisatta tinggal di istana ibunya, mungkin memberikan dhammatalk dan sebagainya ya. Jadi mereka tidak khawatir. Yang khawatir adalah ibunya ya. Jadi kata Sedao biasanya istri mungkin tidak terlalu khawatir, tapi orang tua itu selalu khawatir terhadap anaknya ya. Jadi perlu diingat bahwa tadi anak yang paling tua dari Ratu Samudaja ini adalah kehidupan lampau dari Bante Sariputta ya. Di situ di kehidupan itu dia bernama Sudasana. Sementara Ratu Samudaja di situ adalah sebenarnya kehidupan lampau dari Ratu Mahamaya. Dan juga Raja Datarata itu adalah kehidupan lampau dari Raja Sudodana. So why Bodhisatta why also inform, no? Bodhisatta not come back already 1 month. And the mother more worry. This mother no worry, no reach to the elder son. Son, my son, I will die if I cannot see my second son today. And that the elder son say, okay, mother, do not worry, no, please give 7 days me. I will find that you are second son. So after that, he called to another 2 sons also, no. At that time, no, the elder son ordered to the youngest son to go to the Deva War, no. Please check, no, Deva War. Some Deva invite or not, no, your brother to give the motto. So because not suitable to send to tumor war to the youngest son. Youngest son very easy to angry. No, if he saw something, no, undesirable object in the human being, he will make the angry and he will destroy the whole world like that. Therefore, go to the Deva war only, because Deva war, many Deva are more powerful than the Naga. He cannot disturb any Deva, right? Just searching the you are second, you are elder brother. No. Number 3, son called Subhoga. No, Subhoga is a Mahamoggallana to be. You go to the Himalaya. Himalaya is a many river and many lake there. No. Like Ganga, Yamuna, Siyavati, Mahi. 5 river also start from Himalaya and many lake there. So you can find that your brother in the river and in the lake. No. Myself, I will go to the tumor war. No. At the time, one the sister is a same father, not different mother. This called cousin. Cousin sister is a Upala Wana to be. I also follow to you. Not suitable. I will create as an ascetic. You are lady,
not suitable to follow me. Never mind, brother. I will create as a flock, small flock. So I will traveling with you, now hiding in your head hair. Small flock. Flock. No, Chinhua. No. This Naga lady name is this lady name is Ichimuki. No. Achimuki. No. Muki. Yeah. Ichimuki. No. Upalona to be. No. Achimuki. No. This Naga lady. No. She also follow with together with the Saribuddha to the tumor. So this checking starting point of Upasara Sila place. At the time they found many the vomiting and many blood there. At the time they understand someone catch to our brother. At the time they follow one village to one way, and they also reach to the Varanasi. No, after 1 month. No. Ya, jadi setelah mengetahui seperti itu ya, bahwa Bodhisatta ternyata tidak ada di istananya ya, dan sudah 1 bulan tidak ada di istananya, ibunya itu menjadi makin khawatir ya. Jadi saking khawatirnya ya, jadi mungkin tidak happy sana sini, jadi bahkan sampai anaknya yang pertama juga jadi ikut khawatir karena ibunya terlalu khawatir ya. Jadi si ibunya bahkan mengatakan kepada si anaknya yang pertama ya, yaitu si Sudasana ini, bahwa oh anakku, kalau saya tidak bisa melihat anakku yang kedua hari ini, maka saya akan mati hari ini gitu. Jadi si anaknya yang pertama Sudasana ini, dia pun berkata kepada ibunya ya, bahwa oh ibu jangan khawatir ya, tolong berikan saya waktu 7 hari ya, saya pasti akan menemukan ya adik saya ini ya, adik kedua saya ini ya. Jadi kemudian si Sudasana ini dia pun memanggil 2 adiknya yang lain ya, adik yang ketiga dan adik yang keempat. Dia menyuruh adiknya yang terakhir ini, yang paling kecil, adik keempat ini, oh adikku, kamu pergilah Anda ke alam dewa ya. Coba cari kakakmu kakakmu yang nomor 2 itu di alam dewa ya. Apakah siapa tahu ada dewa yang mengundang kakakmu untuk memberikan dhammatalk ya. Jadi kenapa adik yang keempat ini disuruh ke alam dewa? Karena adik yang keempat ini tidak cocok untuk dikirim ke alam manusia. Karena wataknya si adik yang keempat ini, dia itu mudah marah ya. Jadi kalau dia pergi ke alam manusia, kalau dia marah, dia bisa membakar dan menghancurkan ya, membumi hanguskan orang yang dia lihatnya itu, orang yang dia tatap itu ya. Jadi tidak cocok untuk dia dikirim ke alam manusia. Kalau dia dikirim ke alam dewa, banyak dewa yang jauh lebih kuat daripada dia ya. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi makanya si adik yang keempat ini dikirim ke alam dewa untuk mencari kakaknya yang nomor 2, mencari bodhisatta kita. Sementara anak yang ketiga yaitu Subhoga ya. Subhoga ini adalah kehidupan lampau dari Bante Moggallana ya. Itu disuruh oleh Sudasana ini untuk pergi ke Himalaya, ke Gunung Himalaya. Karena di sana di Gunung Himalaya itu banyak sungai besar ya, Sungai Yamuna, Gangga, Sarabu, Mahi dan sebagainya. Di situ disuruhlah si adik ketiga ini untuk mencari bodhisatta. Siapa tahu bodhisatta itu sedang ada di daerah sana, di sungai-sungai besar tersebut ya. Sementara Sudasana sendiri, si kakaknya yang nomor 1 ini, dia sendiri akan pergi ke alam manusia ya, untuk mencari adiknya bodhisatta kita ini ya. Jadi ketika Sudasana ini ingin pergi ke alam manusia, ada sepupunya yang perempuan ya, dia pun mengatakan bahwa Sudasana, saya akan ikut dengan Anda ya. Tapi Sudasana bilang bahwa oh tidak cocok, Anda adalah perempuan, saya adalah laki-laki, tidak cocok kalau kita pergi bersama-sama. Saya akan pergi dengan jelmaan ya, menjelma sebagai seorang petapa ya. Ketika dikatakan seperti itu, si sepupu perempuan ini, dia pun mengatakan bahwa oh tidak masalah kakak, saya akan tetap ikut dengan Anda, saya akan menjelma sebagai seekor katak ya, seekor katak kecil, saya akan bersembunyi di rambut Anda ya. Jadi si sepupu perempuan itu adalah kehidupan lampau dari Bhikkhuni Upalawana ya, murid utama perempuan dari Buddha Gautama ya. Di situ pada saat itu di kehidupan itu nama dari
Bhikkhuni Upalawana ini disebut sebagai Achimuki ya. Jadi pada saat itu Sudasana dan Achimuki ini pergi ke alam manusia dimulai dari tempat bodhisatta kita ini melakukan uposatha ya. Di situ mereka melihat ada banyak darah dan juga banyak muntahan ya. Di situ Sudasana mengerti bahwa oh ini adik saya pasti sudah ditangkap ya, pasti kenapa-napa ya. Jadi mereka pun pergi berkeliling dari satu desa ke desa yang lain sampai akhirnya mereka sampai ke kerajaan Varanasi. See in this Jataka, the Naga traveling power is better than me. They no need the air ticket. No, they go the Deva war also. Suddenly they go the Puma war also. No, Himalaya also suddenly. No, so the Sutasana, Sariputta to be, and the cousin Upalawana can save to the Bodhisatta in Varanasi, and uncle also know. No, uncle, they also explain to the uncle, we are your nephews like that. No, they are the king, Varanasi king. No, so tomorrow I will explain this. Ya, jadi melihat cerita Jataka ini ya, saya udah bilang bahwa kemungkinan para naga itu bepergiannya dengan lebih mudah daripada Sayadaw ya. Jadi karena mereka kemana-mana tidak perlu tiket pesawat ya, mereka bisa ke alam dewa, alam manusia, pergi ke Gunung Himalaya dengan cepat ya, tanpa perlu beli tiket dan sebagainya. Jadi cerita lanjutannya adalah Sudasana ini bersama dengan Achimuki, mereka akhirnya sampai ke kerajaan Varanasi ya. Mereka pun menjelaskan keadaan mereka kepada pamannya, yaitu raja dari Varanasi pada saat itu ya, yaitu Sagara Brahmadatta ya. Jadi mereka menjelaskan bahwa mereka adalah keponakan dari raja Sagara Brahmadatta ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya besok baru dilanjutkan ya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Idame punya yamasa renyo hotu. Idame punya sakasa renyo hotu. Idame punya maka renyo hotu. Idame punya nagasa renyo hotu. Idame punya jadu maraji kana diwana hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Te sabe me sama punya bagan labandusa. Yeah, tomorrow Bodhisattva will get the motto in this.